Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pejabat, alim ulama, muslimin muslimat, jamaah fardu subuh, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngalir walaupun tak saya sebutkan. Kalau untuk bacaan Al-Fatihah mesti disebutkan. Untuk almarhum fulan bin fulan Al-Fatihah baru sampai. Tapi kalau amal jariah tak perlu disebutkan. Semua pahala bapak-bapak, ibu-ibu mengalir kepada orang yang mewakafkan semen, batu bata, keramik, semuanya. Begitulah hebatnya sodakoh. Makanya nanti kalau orang mati itu ditanya, hai jenazah, hai mayat, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Semua mereka berkata, kami mau hidup lagi. Kalau kau dikasih hidup lagi agak semenit sedetik, kau mau apa? Fa'as-sadaqah, kami mau bersedekah. Tidak ada mereka itu ketika ditanya, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Aku mau pergi haji. Tidak, mereka tidak mau pergi haji. Jangankan mati, sekarang pun tak bisa pergi haji. Sekaya-kaya orang sekarang tak bisa haji. Setinggi-tinggi jabatan orang sekarang tak bisa haji. Visa tak dapat, limited, hanya berbatas sekian puluh ribu orang, tak sampai 1 juta orang sedunia. Padahal dulu berkumpul sekian juta orang di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Hai jenazah, hai mayat, hai orang dalam kubur, kalau ku kasih kau hidup mau? Aku mau hidup, kata dia. Kalau kau ku kasih hidup untuk apa? Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, jangan keluar masjid, tunggu terbit matahari. Alhamdulillah, tadi ketika saya mulai tausiah gelap keliling. Sekarang barulah nampak rupanya ada atap rumah, ada pokok kayu, ada mobil, ada ramai sekeliling. Maka ini semua apa? Habis sholat subuh jangan keluar rumah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Haji tak bisa, umrah tak bisa. Umrah tak bisa, haji tak bisa. Ustaz Abdul Somad biasanya umrah setahun sekali pergi membawa jamaah. Hadirilah bersama-sama umrah akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Sekarang tak bisa. Tapi kita justru bisa setiap subuh. Dengan cara apa? Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Tapi nggak ada pengajian Pak Ustaz. Baca Quran. Baca Quran tak bisa Pak Ustaz. Berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Laut masih ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa baca Quran, baca Quran. Habis salat subuh 1 juz, 1 bulan khatam, 1 tahun khatam 12 kali. Jangan menunggu tadarus bulan suci Ramadan. Memudahkan kita. Ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang membaca Al-Quran sangat dekat, akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Kenapa rumah jadi kuburan? Karena tidak ada ayat Al-Quran di dalamnya. Begitu kita masuk ke dalam rumah, CD ada, MP3 ada, TV ada, laptop ada, komputer ada, handphone ada. Yang keluar bukan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang keluar bukan Ar-Rahman 'allamal Quran, yang keluar bukan Yasin wal Qur'anil Hakim, yang keluar apa? Pulang-pulang berbadan 2. Nauzubillah, maksiat, dosa, lagu-lagu yang mengajak kepada zina. Anak-anak kita mendengarkannya lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sudah. Yang lalu-lalu kita minta ampunkan kepada Allah, yang akan datang kita tata menjadi lebih baik lagi.
sehingga puncaknya adalah kalau kita istiqomah, istiqomah, istiqomah. Orang yang istiqomah hadiahnya adalah husnul khatimah. Doakan Ustaz Abdul Somad akan pulang ke kampung halaman. Doanya tak perlu banyak-banyak, cukup request satu saja, matikan Abdul Somad dalam keadaan husnul khatimah. Kalau masih ada umur panjang, insya Allah datang lagi kemari. Tapi kalau tidak ada, kita tetap tidak berpisah. Kenapa? Karena kita akan berjumpa di pintu surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau saya tidak mau amin kan kalau pintu surga, cuma sampai di pintu. Insya Allah kita masuk ke dalam surga. Kepada seluruh masyarakat Pulau Maratua, silakan masuk ke surga. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat datang dari Allah kepada penduduk masyarakat Maratua. Masuklah orang Maratua, semuanya masuk ke dalam surga. Mereka jumpa dengan Pak Camat, jumpa dengan camat yang soleh-soleh, yang baik-baik, jumpa dengan Pak Kapolsek, jumpa semua. Bingung masyarakat Maratua, kenapa Ustaz Abdul Somad tidak ada di surga? Mereka tanya ke malaikat, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia sedang berada di ruang VVIP. Aminkanlah. Begitu cara minta amin doa dari masyarakat Maratua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin masuk surga di dunia, maka datanglah ke Pulau Maratua. Surga, jannat, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai. Di tengah air laut yang asin, bisa pula ada air tawar di Maratua. Ustaz Somad sudah sampai ke sana? Belum. Di tengah air laut yang hitam, gelap, biru, bisa pula nampak ikan-ikan. Masuk ke dalam, nampak cantik, indah. Maka inilah surga. Tapi ada yang lebih indah daripada ini yang dijanjikan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Wa jannatin, surga, arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, yang penting saya haji, yang penting saya istighfar. Egois, sombong. Kalau ada orang Maratua tak mementingkan jiran tetangga, yang penting dia aja sholat, ini orang egois. Sorga seluas langit dan bumi, cuman dia masuk sendirian. Maka ajak tetanggamu ke masjid. Kalau ada orang tidak mau ke masjid, yang salah itu bukan tetangganya, yang salah dia. Kenapa dia tidak ajak tetangganya? Sombong. Masuk masjid cuman sendiri, masuk surga cuman sendirian. Maka ajak, ketuk pintunya. Assalamualaikum, ayo kita ke masjid. Kau kalau mau ke masjid aja sendiri. Kalau mau sholat aja sendiri. Aku mau masuk surga, tapi kalau kau tidak ada, tidak ramai di surga. Nggak ada mulu, nggak ada rame, bro. Ajak mereka ke surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang berdakwah sesungguhnya, yang mengajak dari pintu ke pintu, yang mengajak dari rumah ke rumah. Ibu-ibu ajak kawan, sahabat, tetangganya ikut pengajian wirid Yasin supaya mereka menutup aurat. Adapun Ustaz Abdul Somad bukan berdakwah, Abdul Somad cuma mengajar karena dia ceramah kepada orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Ada bapak yang bukan LCMA, bukan doktor, bukan profesor, bukan tuan guru, bukan buya, bukan kiai, bukan ustadz, tapi justru amalnya lebih banyak daripada amal para ustadz. Kenapa? Karena dialah yang membawakan hidayah sehingga orang datang ke masjid. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak ngajak dengan mulutnya, sekalipun tak pernah dia ajak orang sholat ke masjid, tapi hati orang tersentuh karena kemurahan hatinya. Kalau ada orang susah dia tolong, hati orang tersentuh karena istiqomahnya. Belum pernah saya melihat bapak itu tidak ke masjid, Pak Ustadz. Sebaliknya orang ini selalu ngajak orang ke masjid, tapi dia tak pernah ke masjid. Nauzubillah. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Covid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Covid. Padahal sebelum Covid datang, kata Covid sebelum aku datang pun kau tak ke masjid. Alhamdulillah, subuh ini kita berada di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang yang paling baik, orang beriman, pada ibadah yang paling baik, ibadah sholat subuh. Kalau kau saksikan ada orang sholat subuh berjamaah istiqomah, maka janjikanlah dia termasuk penghuni surga. Insya Allah yang hadir subuh ini semuanya penghuni surga. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min zurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat. Jangan sampai mereka orang-orang yang lalai mendirikan salat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina wa dzurriyyatina min hafizil Qur'an. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Sesudah kami mati nanti menghadapmu, mereka tetap istiqomah menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barokah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Pulau Maratua negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam di dalam tanah, naikkan, angkat ke permukaan Pulau Maratua, ya Allah. Wa in kana rizquna fil bahri faqarribhu. Kalau rezeki kami masih ada di tengah laut, dekatkan ke Pulau Maratua, ya Allah. Wa in kana rizquna mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, permudahkanlah untuk sampai ke Pulau Maratua, ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi autanina, berikan berkah pada kampung halaman kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan kepada kami, ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali ajdadina, nenek moyang kami. Wali masyayikhina, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami, ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah iman dan Islam. Ahyina bil iman, matikan kami dengan iman. Amisna bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluar kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda jai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Wassalamualaikum.